Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gue Noval Hasan, gue dari kelas 2 S1. Halo guys, perkenalkan nama gue Safina Lintang dari kelas 2 S1. Perkenalkan, nama gue Raffi Ali Fadzani Palevi dari kelas 2 S1. Halo guys, perkenalkan nama saya Nurina Hamzah dari kelas 2 S1. Apa sih teamwork itu? Kalau menurut gue teamwork, definisi dari teamwork sendiri itu adalah kerjasama dalam tim. Yaitu kita untuk mencapai tujuan bersama dalam berbentuk kelompok atau tim yang lebih dari satu orang. Jadi teamwork itu adalah sebuah kerjasama tim di mana dalam tim tersebut kita memiliki tujuan serta hasil capaian yang sama, sehingga kita dapat bekerja sama-sama bersama tim tanpa adanya masalah-masalah yang ada. Teamwork menurut gue adalah kerjasama antara anggota tim untuk mencapai tujuan bersama. Jadi semua anggota tim tahu apa yang harus dikerjakan sesuai kinerjanya masing-masing. Bekerja bersama anggota tim untuk mendapatkan hasil yang lebih baik daripada bekerja sendirian. Nah, untuk mendapatkan hasil yang lebih baik itu kita harus berkontribusi dan kita harus mengetahui apa kemampuan dari setiap anggota tim. Dan kita juga memberitahu apa masing-masing peran dari anggota tim tersebut di dalam tugas ini. Menurut lu, penting gak sih komunikasi dalam kerja tim itu? Kalau penting, kasih alasannya dong. Menurut gue komunikasi dalam tim itu sangat-sangat penting. Karena manusia itu makhluk sosial dan kita punya perspektifnya masing-masing. Jadi kita punya pemikiran masing-masing. Entah itu dalam pemikiran suatu masalah atau pemecahan dalam suatu masalah. Jadi semuanya harus dikomunikasikan agar semua mencapai tujuan yang sama dan yang kebaikan bersama. Komunikasi dalam kerja tim pastinya penting banget sih, soalnya tanpa adanya komunikasi kita nggak bakal bisa mencapai hasil yang maksimal, karena nggak semua orang punya perspektif yang sama dalam mencapai hasil serta proses-prosesnya. Jadi kita harus mengkomunikasikan prosesnya serta yang paling penting kendalanya juga sih. Soalnya kalau misalnya ada kendala, kita tuh harus mengkomunikasikannya sesama tim yang kita punya. Menurut gue sih itu penting ya, soalnya karena nanti kalau nggak ada komunikasi gitu yang bagus, tujuan tim itu nggak bakal sesuai. Makanya itu komunikasi itu dalam teamwork penting biar nanti nggak ada miskom atau kesalahan lainnya. Penting. Kenapa? Karena dengan komunikasi kita bisa saling membantu dan kita bisa saling memahami antara anggota tim. Dengan komunikasi juga kita bisa menyelesaikan masalah dengan cepat. Komunikasi yang baik, kita tidak bisa menyelesaikan tugas. Tanpa komunikasi yang baik, bisa terjadi kesalahan. Entah kesalahan dari pelaksanaan tugas atau ada konflik antara anggota. Menurut lu nih, gimana cara membangun koordinasi yang kuat gitu? Membangun koordinasi yang kuat, kalau menurut gue, balik lagi, kita harus komunikasi antar tim itu harus kuat biar kita lebih enak ngomongin apa yang bakal kita kerjain duluan dan apa yang bakal kita kerjain belakangan. Dan membangun koordinasi yang kuat antar tim, yang pertama kita harus tahu dulu nih apa karakter dari masing-masing anggota tim, sehingga kita bisa tahu gimana caranya sih buat ngatur tim kita. Jadi kita nggak ada salah paham kayak secara omongan dan lain-lain. Kedua, untuk mengkoordinasi tim itu kita harus memaparkan rencana kita secara jelas sehingga tidak ada yang keluar dari rencana. Jadi hasilnya itu bisa tercapai secara maksimal. Dalam kerja buat membangun koordinasi yang kuat, matiin semua anggota tim update gitu apa masalah-masalahnya, kendala-kendalanya dikomunikasikan lagi, terus tahu peran-perannya apa yang dia jalanin. Ini dengan berdiskusi menggunakan alat kolaborasi, entah Google Drive, entah Zoom, entah Gmeet. Nah, dengan diskusi itu kita mengetahui informasi apa aja yang telah didapat. Kan biasanya ya kalau misalkan kerja sama tim, gimana sih cara untuk menyatukan visi sama misinya? Untuk mencapai tujuan bersama gitu.
Untuk masalah itu, kita tuh yang pertama kita harus ngomongin dulu apa sih visi misi kita, apa tujuan kita bersama. Dan habis itu kita komunikasikan semuanya secara bersama, dan kita harus melihat juga masing-masing orangnya, individual orangnya ini bagaimana, agar kita tahu orangnya seperti apa, dan biar kita bisa menyamakan perspektif atau pandangan kita terhadap suatu masalah tersebut. Nah, untuk menyatukan visi dan misi dari masing-masing kepala anggota tim itu, kita harus membicarakannya secara bersama-sama sehingga kita itu bisa menyatukan perspektif secara bersama, bukan secara masing-masing anggota. Pastiin sebelum menjalankan kerjasama tim itu dikasih tahu dulu visi misinya, biar nanti tahu apa yang dikerjain, terus dibagiin tugas-tugasnya sesuai dengan kemampuan mereka. Terus udah sih itu aja. Berdiskusi dan menetapkan tujuan bersama yang bisa diterima oleh semua anggota tim. Kami juga memastikan setiap anggota tim mempunyai peran penting dan memahami peran dalam kelompok tersebut. Dari tujuan yang sama, maka itu akan menjadi motivasi bagi semua anggota tim dan berkontribusi setiap anggota tim dalam pengerjaan tugas tersebut. Apa sih yang lo lakuin kalau misalkan nih ada anggota tim gitu misalkan, itu tuh kayak kurang motivasi gitu, yang lo lakuin apa biasanya? Kalau menurut gua, cara untuk memotivasi tim itu ya yang pertama, tingkat kejenuhan seseorang itu berbeda-beda, atau mungkin dia lagi jenuh terhadap kerja tim itu sendiri. Jadi kita harus bisa saling memotivasi, lalu kita harus bisa menemukan apa sih yang bikin orang itu senang, biar orang itu tidak jenuh atau orang itu bisa jadi termotivasi untuk mengerjakan tugas yang ada di teamwork tersebut. Pertama, kita harus tanyain dulu sih ke anggotanya, jadi kita tahu apa yang sedang dia rasakan, itu tuh masalah internal atau eksternal. Dan kalau misalnya dia butuh bantuan untuk untuk membantu masalah dia, kita bisa ngebantunya gitu. Jadi kita nggak ngejudge dia tuh males lah atau apalah. Jadi prosesnya itu bisa berjalan secara maksimal juga. Di dukungan semangat, terus cari tahu apa masalahnya dia gitu, terus ngebantu gitu apa masalah mereka. Misalkan mereka mau dibantu, ya kita berusaha sekuat mungkin ngebantu mereka gitu dalam masalah gitu, biar gak jenuh dalam nanti dia kerjain tugas-tugasnya. Udah. Kami bisa berbicara dengan mereka secara pribadi, secara personal, dan memberikan dukungan kepada mereka agar mereka merasa lebih termotivasi. Kami juga mencoba membuat tugas lebih menarik dan relevan bagi mereka. Menurut lo, cara ngambil keputusan yang cepat sama efektif itu gimana? Kalau menurut gue, untuk mengambil keputusan yang cepat dan efektif itu, yang pertama kita melihat dari data-data sebelumnya agar kita tidak salah mengambil keputusan. Yang kedua, kita harus melihat individualis orangnya masing-masing. Kita harus bisa menilai orang itu seperti apa, agar cara kita berkomunikasi dan cara kita bekerja dalam suatu kelompok itu jadi lebih lancar. Untuk mengambil keputusan secara tepat dan efektif itu, yang pertama kita harus tahu data-datanya dulu. Jadi kita sebelum hasil kita harus cari data-data sehingga kita tuh bisa carinya tuh tepat gitu loh, sama cepat. Pokoknya kita harus ada persiapan sebelum mengambil keputusan. Untuk mengambil keputusan yang cepat dan efektif itu menurut gua dibicarain lagi dalam kelompok teamwork. Nah, jadi misalkan ada masalah gitu, nah itu dibicarain lagi sama kelompoknya gitu, biar nanti nggak ada keputusan secara sepihak, jadi keputusan secara bersama gitu. Bagaimana mengambil keputusan yang cepat dan efektif?
kami berdiskusi dan memilih opsi terbaik dari setiap anggota. Juga mencoba untuk bisa fleksibel dan siap untuk beradaptasi dengan situasi yang berubah. Menurut lo strategi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas tim gimana sih? Menurut saya, strategi yang dipakai untuk teamwork itu yang pertama, kita research dulu tentang apa sih yang mau kita kerjakan dan apa problem solutionnya dari yang kita kerjakan. Lalu abis itu kita menyusun gambaran gimana kita kerja setelahnya, kita menggambarkan sketsanya. Atau kalau saya sendiri, saya di kampus, saya sebelumnya itu mengerti dulu apa topik yang mau dibahas, jadinya kita lebih enak mengerjakan. Jadi strateginya itu kita harus menentukan orang sesuai dengan minat dan bakatnya. Jadi orangnya itu nggak bekerja di luar dari si bakatnya itu. Serta kalau misalnya kenapa sih kita harus tahu minat orang itu apa? Karena minat orang itu bergantung terhadap motivasi kerja. Jadi kalau misalnya dia malas, dia bisa balik lagi. Kenapa? Dia tuh punya minat terhadap hal itu gitu. Dan yang kedua itu kita harus ada komunikasi dua arah. Itu sama kayak yang tadi, biar kita gak ada miskomunikasi antar anggota tim. Untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam tim, pastikan setiap tim gak jenuh gitu dalam pekerjaannya. Jadi kita juga sambil bercanda sedikit biar gak jenuh nanti kerjanya gitu. Dan Strategi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas tim. Kami bisa membagi tugas sesuai dengan kemampuan mereka dan sesuai kemampuan anggota tim. Saling membantu untuk menyelesaikan setiap tugas. Lu punya gak sih kayak pengalaman gitu dalam ngejalanin teamwork gitu? Kalau gue sendiri, gue kuliah di CCTF UI dan di situ cara belajar kita itu, jadi tiap dalam satu semester kita itu untuk maju presentasi itu ada 6 kali dan itu kita bekerjanya secara tim. Kalau pengalaman buat kerja sama tim gue itu, gue banyak pengalamannya. Salah satunya yang gak gue terlupakan itu di contoh project S2 Q1 kemarin. Itu gue mengerjakan tentang project Java OP dan bikin UI-nya. Itu bener-bener kerasa banget sih pengalaman teamworknya, soalnya di situ bener-bener kita ngasah skill komunikasi kita mengasah soft skill kita mengasah hard skill kita, dan di situ kita bener-bener harus membagi tugas dengan rata sesuai porsi kemampuannya masing-masing, dan itu bener-bener epic banget sih kalau menurutku. Pengalaman saya dalam menjalankan teamwork itu saya pernah sih merasakannya di kuliah maupun di SMA. Tapi di SMA ini saya pernah mengikuti sebuah kepanitiaan di mana di situ tuh sangat menonjolkan komunikasi dua arahnya. Jadi kita tahu gimana keadaan serta progres-progres apa yang sedang dikerjakan. Dan di situ saya merasa hasilnya itu sangat maksimal karena di situ kita sangat menonjolkan komunikasi dua arah antar anggota. Kalau misalnya di kuliah juga gitu sih, soalnya kan komunikasi kita ketemu tiap hari tuh, jadi kita kayak tahu nih apa progres yang kita lagi kerjain. Itu sih pengalaman dari si kerjasama yang aku pernah jalan. pengalamannya itu pas di kampus tuh ada ngerjain project gitu kan. Nah, ngerjain project itu dibagi-bagi gitu tugas-tugasnya. Misalkan yang ini buat judulnya gitu, yang ini buat ngetik, ini buat kerjain projectnya gitu. Nah, dibagi-bagi sesuai dengan kemampuannya masing-masing gitu. Kalau misalkan ada salah satu yang bingung gitu, nah itu diomongin rame-rame biar nanti kerjanya bagus, cepat dan efisien sih, biar tepat gitu. Dalam kerja sama tim, sebagian besar berdasarkan proyek-proyek kelompok di kampus. Setiap anggota tim itu memiliki keahlian yang berbeda. Dengan keahlian yang berbeda itu, kita sulit untuk menyatukan mereka. Nah, dengan diskusi, kita bisa menyatukan mereka dengan tujuan yang sama. Dengan komunikasi yang baik, kita bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan dengan cepat dan dengan bagus, dengan baik. Oke, bye-bye. Bye-bye.